pagi untuk semua anak didik kami. Selamat pagi. Iya, bagus. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat, Bu. Iya, syukur kita ucapkan karena keadaan masih sehat. Sebelum memulai pelajaran kita, Ibu minta salah satu dari anak didik kami untuk memimpin doa pembuka. Silakan, Nak. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami bersyukur Bapak buat pagi hari ini. Engkau masih berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati pembelajaran kami Tuhan, berkati juga guru kami yang telah mengajari kami. Biarlah Engkau berikan kami hikmat supaya bisa menjawab supaya diberikan guru kami ya Tuhan. Berkati pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan bekerja atas hidup kami. Kami bersyukur Bapak. Haleluya, amin. Ya, amin. Terima kasih buat Pinces ya. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran kita ini, Ibu mau cek dulu ya. Kehadiran kalian. Itu sudah Ibu kirim link Google Form untuk mengisi kehadiran kamu ya. Nah, lihat di sini yang masih mengisi daftar hadir masih 5 orang ya. Nggak bisa buka mobilnya, Bu. Ada Dame, Yakub, Lydia, Ezekiel, Carlos. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi identitas individu dan identitas kelompok. Ya. Iya, kita akan kaitkan dengan pelajaran kita hari ini tentang hubungan sosial. Oke, lihat. Nah, silakan kamu amati dulu gambar yang pertama. Gimana, Bu? Ini ada gambar yang kedua. Ini ada gambar yang ketiga. Mati gambar 1, 2, dan 3. Berikan pendapatmu tentang gambar dan coba kaitkan dengan hubungan sosial. Ya, silakan. Anak didik kami sekalian. Coba berikan pendapatmu tentang gambar yang pertama. Dame, silakan Dame. Coba Dame. Yang nomor 1, Bu. Ya, gambar nomor 1, Nak. Itu gambar nomor 1 itu individu dengan individu, yang dimana individu dan individu dan bisa juga disebut dengan kontak sosial secara langsung, di mana hubungan antara individu yaitu saling berbicara dan mengobrol bahkan sampai berjabat tangan. Ya, bagus ya. Untuk gambar nomor 2. Ayo anak didik kami, coba berikan pendapatmu tentang gambar nomor 2. Lydia yang angkat tangan ada raise hand ini ya. Coba Lydia, silakan Nak. Hubungan sosial antar kelompok yang dimana kita dapat melihat di situ ada terjadi kontak fisik secara langsung antara kelompok pelajar yang mungkin sedang berdiskusi untuk mempresentasikan atau memberikan sebuah pernyataan yang sehingga terjadi bertanya dan menjawab antar kelompok tersebut. Ya. Coba untuk gambar yang ketiga. Ya, Reli. Ya, Ibu beri kesempatan untuk Reli coba mendeskripsikan gambar yang Ibu tampilkan di layar. Silahkan Reli. Di gambar ketiga terdapat termasuk ciri-ciri interaksi kelompok per kelompok, yaitu polisi dengan warga yang lagi demo. Dan yang samping itu seorang murid yang lagi mempresentasi hasil dari karyanya. Iya, bagus ya. Jawaban yang sangat bagus dari Reli ya. Untuk anak didik kami agar tetap menjaga ketentraman dalam ruang belajar kita. Jadi ketika temannya memberikan pendapat, silahkan didengar ya. Jadi dari gambar itu, coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari hubungan sosial? Oke, silakan, langsung. Aku, Bu. Ya, silakan. Dame. Dari presentasi yang kita bahas sekarang ini, saya dapat simpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis, yang berupa individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, serta kelompok dengan individu. Dan secara terjadinya itu hubungan... Ya, deskripsi, pengertian dulu, pengertian ya, Dame. Oh iya, Bu. Pengertian ya, oke, bagus. Memberikan pendapatnya sangat bagus. Kita lihat di sini definisi yang lebih tepat apa itu hubungan sosial ya. Nah, hubungan sosial adalah hubungan yang terwujud antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok sebagai akibat dari interaksi di antara mereka. Nah, selanjutnya, Ibu akan tampilkan gambar ya. Nah, ini ada gambar ya. Iya, Bu. Nah, coba, ini langsung aja ya, langsung. Dari gambar yang Ibu tayangkan terkait dengan syarat hubungan sosial,
Ada kontak sosial dan Langsung. komunikasi. Oke, silakan yang bisa memberikan pendapatnya. Yang nomor satu, Ya. itu komunikasi, yaitu suatu proses penyampaian dan penerimaan ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain, yaitu dengan cara telepon, chatting, dan menyampaikan pesan lewat dari orang lain ke orang lain. Yang nomor dua itu kontak sosial secara langsung yang saling kontak atau berhadapan secara fisik. Iya, bagus ya. Nah, kita lihat di sini ada pengertian dari kontak sosial sebagai syarat ya. Syarat hubungan sosial ada kontak sosial. Benar tadi yang dikatakan temanmu, kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung ya. Syarat hubungan sosial yang berikutnya yaitu komunikasi. Nah, dia itu ada verbal dan non-verbal ya. Komunikasi suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan, ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Iya, benar. Nah, coba anak didik kami ini siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang komunikasi verbal dan non-verbal? Silakan. Komunikasi non verbal berbentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh seperti menyapa teman dengan melambaikan tangan. Iya, bagus ya Reli ya. Saya harapkan juga anak didik kami yang lain memberikan pendapatnya ya. Nah, di sini komunikasi ada verbal dan non verbal ya. Verbal komunikasi menggunakan kata-kata baik lisan dan tulisan. Iya, non verbal merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh seperti menyapa teman dengan melambaikan tangan. Iya, sampai di sini. Ada yang perlu kamu tanyakan? Baiklah, berarti sudah jelas ya. Nah, berikutnya kita masuk faktor pendorong terjadinya hubungan sosial ya. Nah, ada faktor pendorong hubungan sosial. Di sini ada simpati, imitasi, empati, identifikasi, sugesti, dan motivasi. Nah, sumber belajar sudah Ibu kirim melalui WA Group sebelum pertemuan kita ya. Iya, Bu. 2 hari sebelum pertemuan kita, bahan ajar yang kamu baca, YouTube penjelasan faktor pendorong interaksi sosial sudah Ibu kirim, dan juga LKPD sudah Ibu kirim melalui WA Group dan Google Classroom. Nah, jadi silakan Ibu berikan waktu kamu untuk mengerjakan tugas kelompok yang sudah kita bagi ya di hari sebelumnya. Ya, kerjakan, Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompok sesuai dengan soal di LKPD yang sudah Ibu bagi ya. Ibu harapkan siswa yang lain juga lebih aktif di kelompoknya ya. Baik, Bu. Ya. Hasil diskusi kamu tetap posting di Google Classroom. Kelihatan kan, Dek, yang Ibu tampilkan di layar kan? Nampak, Bu. Iya. Oke, baik. Silakan, Evelyn. Kameranya diaktifkan, Nak, dan silakan presentasi. Hasil dari analisis saya tentang faktor pendorong interaksi sosial, yang pertama adalah simpati. Simpati sendiri merupakan sifat keadaan tertarik dan seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. Merasa apa yang sedang dialami orang lain dapat kita rasakan dalam diri kita sendiri. Contohnya, saya pernah mengalaminya berbelasungkawa saat teman saya terkena musibah. Kemudian yang kedua, empati. Empati merupakan kepedulian kepada orang lain yang ditandai oleh tindakan nyata. Contohnya yang saya pernah alami juga, saya menjenguk teman saya yang sakit dan teman saya juga menjenguk saya ketika saya sakit. Kemudian imitasi, yaitu proses meniru. Biasanya proses meniru ini terjadi yang paling sering saya lihat sendiri itu saat anak-anak meniru tindakan orang yang lebih dewasa darinya. Seperti misalnya saya suka baca buku, adik-adik saya suka melakukannya juga walaupun berbeda jenis buku. Kemudian identifikasi menjadi identik dengan orang lain. Yang saya amati dari media massa tentang identifikasi biasanya dilakukan seperti ingin menjadi seperti orang itu. Kalau yang saya amati itu biasanya dilakukan seorang yang menyukai kayak dia ingin berpenampilan seperti tokoh yang disukainya, jadi dia meniru dari pakaian, dari cara berinteraksi dengan orang-orang juga. Ya. Kalau yang saya lihat dari Google, dari Instagram biasanya contohnya cosplay.
Kemudian sugesti. Sugesti merupakan pendapat yang diberi dan dapat diterima oleh pihak lain untuk melakukan pengaruh itu. Contohnya yang saya alami, menerima resep dari dokter saat sakit, karena kan nggak biasanya kita nggak bisa kita menerima resep dari dokter sudah ya itu udah menjamin gitu. Kalau misalnya kita ke obat-obatan kan belum tentu benar gitu, jadi lebih akurat dari dokter. Kemudian motivasi merupakan dorongan dari diri sendiri, namun muncul dari luar diri. Kayak saya ingin belajar, tapi saya butuh motivasi dari orang-orang sekitar saya. Saya ambil contoh Mary Riana, yang menurut saya cukup memotivasi saya untuk lebih giat dalam berjuang, dalam belajar, dan jadi wanita tangguh sepertinya. Begitu, Bu. Oke, cukup? Bu. Cukup dari kelompok Evelyn? Oke, bagus ya. Silahkan tugas kelompoknya kamu kirimkan dan posting di Google Classroom, dan keaktifan yang diskusi Ibu cek ya. Bisa Ibu amati dari keaktifanmu di grup, bisa Ibu amati dari tanggapanmu, balasanmu yang ada di Google Classroom. Nah, silakan kamu lihat di layar kita. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, Ya, Bu. kamu lihat di layar, ada anak yang meniru ayahnya bersyukur ya. Dan ada anak yang meniru ayahnya membaca koran ya, bagus ya. Di gambar kedua, iya, di gambar kedua bisa kamu lihat? Bisa, Bu. Nah, itu sudah ada yang kamu amati di lingkungan. Saya rasa Ibu rasa cukup tepat. Nah, ini dia imitasi suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Ya. Dari gambar tadi sudah kita amati, dan juga contoh yang kamu berikan tadi, kamu suka artis Korea yang mengimitasi gaya rambutnya, bahkan gaya berpakaiannya. Nah, yang kedua tadi identifikasi, dorongan untuk menjadi identik sama. Itu tadi manusia yang mirip Barbie dan Superman, supaya dia identik dengan Barbie dan Superman sampai melakukan operasi. Ya. Iya, ini simpati. Tadi kamu katakan contoh yang diberikan Lydia ya. Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, KPD untuk tugas individu sudah Ibu share. Silahkan kirim. Dan Ibu kirim juga. Nanti kamu kerjakan ya tes sumatif melalui link Google Form. Dan Ibu kirimkan melalui Google Form linknya. Dan minggu depan kita lanjut membahas tentang tugas individu yang di LKPD. Dan kita masuk materi proses hubungan sosial, asosiatif, dan disasosiatif. Sebelum kita tutup, saya minta kepada anak didik kami coba menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ibu sampaikan kepada Dame. Mana Dame? Coba. Ya, silakan Dame. Coba berikan refleksi atau kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari pelajaran kita hari ini. Silakan, Nak. Yang saya dapatkan hari ini atas presentasi kita, yaitu yang pertama pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial adalah interaksi sosial, hubungan dinamis antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan kelompok, dan syarat terjadinya hubungan sosial itu ada dua, yaitu komunikasi dan kontak sosial. Komunikasi yaitu suatu proses penyampaian dan penerimaan ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Dan kontak sosial ada dua, yaitu kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial yaitu hubungan masing-masing pihak, tidak hanya secara langsung atau bersentuhan fisik, tetapi juga tanpa hubungan fisik. Kontak sosial langsung yaitu hubungan antara individu dengan individu, yaitu berbicara, mengobrol, dan bahkan berjabat tangan. Dan adanya syarat-syarat dan adanya faktor pendorong hubungan sosial itu ada 6. Yang pertama imitasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga sugesti, simpati, dan empati. Ya, bagus ya, sudah sangat lengkap ya. Mulai dari definisi hubungan sosial, syarat hubungan sosial, dan faktor pendorong hubungan sosial. Oke, sebelum menutup, silahkan pimpin doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang Kau masih setia menyertai kami hingga pada siang hari ini. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, kalau siap melakukan proses belajar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, itu semua atas berkat-Mu. Tuhan, adalah apa yang kami pelajari hari ini menjadi berkat kami ya, dia akan masa depannya Tuhan. Tuhan, buat guru kami, berikanlah guru kami kesehatan, panjang umur, biarlah segala rencananya Tuhan tuntaskan ya Tuhan, berlancar rencananya Tuhan yang kita berkat. Biar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Amin ya, tetap juga Ibu doakan anak didik kami semua sehat ya, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar tetap pakai masker dan jaga jarak ya.